Walau banjir tak masuk rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, namun rumahnya dikepung oleh banjir. Kepada tim silet, Charlie membagikan momen-momen heboh saat ia menunjukkan ketinggian air di depan rumah yang mencapai selutut orang dewasa. Pemirsa Silet RCTI, tepat hari ini tanggal 29 Januari 2025, masyarakat Tionghoa di seluruh dunia menyambut Tahun Baru Imlek dengan penuh sukacita. Di berbagai negara termasuk Indonesia, perayaan ini berlangsung meriah. Menariknya, hujan yang turun saat perayaan Imlek seringkali dianggap sebagai tanda keberuntungan, membawa rezeki dan kemakmuran di tahun yang baru. Namun, perasaan berbeda justru dialami oleh Charlie Juno, mantan personel Caribel. Ia merayakan malam Imlek dengan kondisi memprihatinkan karena banjir mengepung rumahnya setelah hujan deras seharian. Walau banjir tak masuk rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, namun rumahnya dikepung oleh banjir. Kepada tim silet, Charlie membagikan momen-momen heboh saat ia menunjukkan ketinggian air di depan rumah yang mencapai selutut orang dewasa. Pemirsa silet, ya Allah, ya benar sih sebenarnya ya. Katanya ada fakta yang membuktikan bahwa setiap malam Imlek itu pasti hujan. Tapi tahun 2025 hujan buat Imlek terlalu pecah ya. Ini tahun lalu pas aku ngumpul di sini di rumah keluarganya aku tuh nggak kayak gini ya. Pemirsa silet ya nih, lihat nih ya. Ini ya Allah pemirsa nih dalamnya pemirsa. Ya Allah pemirsa ngeri banget. Malam pertama kongsi ini ya, kongsi. Ini tuh keadaannya kayak gini ya. Tapi kita nggak boleh bersedih. Kita harus tetap menaikkan semangat dan emosi yang meluap-luap untuk merayakan Imlek di tahun ular ini. Ya, kita lepas tahun naga, kita sambut tahun baru Imlek ular. Mari masuk. Baunya udah ada, isinya belum? Kita mau isiin, masukin dulu uang-uangnya ke dalam angpau. Jadi biasanya aku tuh selalu nyiapin yang untuk yang kecil-kecil ini, pemirsa itu tuh biasa sampai 100 buat ditaruh di dalam tas. Terus kalau yang keluarga itu biasanya memang udah diaturin sesuai dengan jumlah berapa. Kalau cucu mama ada berapa? Cucu mama ada berapa? 3. Cucu ada 3. Ponakan ada berapa banyak? Sini 3, bukan baru. Total berapa? Total ada 13 ya. Jadi ponakan udah 14 hari ini. Udah 14 kan ada Denzel. Jadi untuk keluarga kita ada 14. Dan jangan lupa dari anak juga harus tetap memberikan pada orang tua. Ekspektasi jalanan itu kayak mulus ya. Iya. Tapi Tadi sebenarnya dari jam 6 udah hujan tuh. Cuman kita nggak nyangka, sampai banjir begini. Gak nyangka sampai banjir karena setiap tahun memang pasti hujan, tapi nggak sampai banjir. Artinya rezeki juga berlimpah-limpah nanti. Iya, gitu. sampai tidak bisa terbendung. Ini kayak ternyata dikasih airnya berlebih. Iya, Tuhan tuh udah langsung kayak ini nih ya, lu bisa lewatin nggak? Nah, buktinya kita sampai di rumah. Betul. Berarti itu artinya kita akan mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Luar biasa. Paman kita. Paman kita. Ya. Jadi kalau rumah yang kita bilang dituakan. Tadi gimana tuh? Kok pas tahu kalau ternyata Jang, rumahku banjir. Udah heboh kan? Tadi kita lagi makan. Rumah kita paling tinggi di sini. Kita tahu hanya jalan aja yang banjir, kalau di rumah kita tidak akan masuk. Tidak banjir iya. Ya. Tapi khawatir juga lah sama tetangga yang lainnya juga. Tetangga-tetangga yang lain ya ada berkabar mereka sudah kemasukan air. Meskipun begitu, Charlie dan keluarganya tetap berusaha merayakan dengan penuh sukacita. Mereka menikmati berbagai menu makanan khas Imlek di rumah, salah satunya kue keranjang khas Pekanbaru. Membuat suasana hangat dan penuh kekeluargaan tetap terjaga meskipun kondisi di luar rumah kurang mendukung.
Mereka juga saling memberi angpau dan berkumpul bersama untuk berbagi cerita dan harapan di tahun yang baru. Keranjang. Ini dua-duanya aja nggak apa-apa. Kue keranjang ini tuh adalah salah satu hidangan manisan yang selalu ada di hari raya besar Imlek. Dan memang kue keranjang ini mostly dijual hanya di hari-hari besar perayaan Imlek. Ini yang dari Pekanbaru ya? Iya, kita. Oh, ini kita bawa kue keranjang spesial dari Pekanbaru. Kenyalnya. Oh, aku tahu. Kue keranjang ini tuh dodol Cina. Iya. Segampang itu dodol. Dodol. Selamat makan sayang. Di tengah berbagai keterbatasan, namun Charlie dan keluarga tetap bersyukur atas berkah yang diberikan Sang Pencipta. Apalagi mereka masih tetap bisa merayakan Imlek bersama-sama di tahun ini. Hal itu pun begitu terpancar saat Charlie dan keluarga begitu hikmat saat menjalani ibadah sembahyang bersama, memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan di tahun yang baru. Kita mau mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Kongsi Fatsai. Xinian Kuai Meninggalkan suka duka Imlek, Charlie X Charibel, Hari Raya Imlek juga disambut penuh sukacita oleh banyak masyarakat di seluruh dunia. Beberapa negara di Asia bahkan menggelar perayaan meriah dan megah berupa festival, parade, dan berbagai macam keseruan lainnya. Berikut, inilah deretan meriahnya perayaan Imlek spektakuler di berbagai negara Asia versi Silet. Yang spektakuler. Pada siang hari, jalan-jalan di kota Ho Chi Minh dipenuhi dengan kemeriahan yang memukau warga dan wisatawan. Malam harinya, langit kota dihiasi dengan kembang api yang mempesona, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Xinian Kuai Le, Gongxi Fatsai, Mas Rui. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga rezekinya lancar terus. Indahnya pesta lampion di perayaan Imlek di Tiongkok, China. Berbeda dengan Vietnam, di Tiongkok masyarakat lebih menyukai perayaan Imlek dengan festival lampion di berbagai tempat terbuka. Saat puncak acara, lampion dengan berbagai atraksinya dan berjumlah hingga ribuan menghiasi langit malam Imlek. Kota-kota besar Tiongkok seperti Shanghai dan Tianjin menggelar pertunjukan lampion di sejumlah destinasi wisata populer menjelang perayaan festival musim semi yang jatuh pada hari ini. Di Taman Yuyuan Shanghai, sebuah destinasi wisata bersejarah,
ribuan lampion menghiasi malam kota. Menarik perhatian banyak pengunjung meskipun cuaca dingin yang melanda baru-baru ini. Selain itu, pertunjukan lampion tahunan di Taman Yuyuan juga menjadi acara wajib bagi penduduk lokal dan wisatawan. Karena menawarkan kesempatan untuk mengagumi tampilan lampion yang rumit, menjelajahi pasar yang ramai, serta menikmati makanan tradisional Tiongkok. Saya Sun Wang mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Xi Fa Cai, Wan Si Rui, Nian Nian Yui, Senti Qian Kang. Artinya selamat tahun baru Imlek, semoga semuanya lancar, banyak rezeki dan sehat-sehat semua. Parade Qinggai Lunar New Year di Singapura. Perayaan Lunar New Year di Singapura menjadi lebih meriah dengan diadakannya Parade Qinggai yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Parade Qinggai di Singapura tahun ini lebih seru lagi dengan penampilan para penari barongsai panjang yang memukau penonton. Kemudian penari-penari dengan kostum tradisional dan modern turut memeriahkan acara, menampilkan tarian yang penuh energi dan semangat. Selain itu, parade juga menampilkan berbagai atraksi dan pertunjukan yang menarik, menggabungkan unsur budaya dan hiburan yang membuat perayaan menjadi lebih berkesan. Dengan antusiasme yang tinggi dari peserta dan penonton, perayaan Lunar New Year di Singapura selalu menjadi momen yang penuh kegembiraan dan warna. Tahun baru Imlek untuk teman-teman Silet. Semoga apapun itu menjadi sesuatu yang baik dan selalu baik. Gong Xi Fa Cai, Ang Pao Nalai. Oke, kami keluarga pemirsa Silet, kami dari keluarga besar dalam Vokal Studio mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Tahun baru Imlek 2025 tahun ular kayu. Begitu banyak masyarakat di dunia menyambut tahun baru Imlek 2025 dengan sio ular kayu dianggap membawa energi transformasi, kebijaksanaan, dan pertumbuhan. Lantas seperti apa Suhu Chesan menjelaskan terkait sio ular kayu dan hal-hal apa saja yang sebaiknya harus dihindari. Memakai baju merah, pink atau mungkin warna emas ya untuk menyambut di tahun ular kayu ini. Kita bilang ular itu ya, kan bisa rata ada artinya. Ular itu kita bisa lebih dilihat hitungannya lebih pintar, kita bilang lebih cerdik lah ya dalam hal apapun ya. Jadi dalam usaha atau mungkin kepribadian ini juga cenderungnya itu dia itu lebih bekerja sendiri gitu tanpa mau dibantu orang. Itu memang karakternya agak keras ya, dan juga harus agak berhati-hati. Ini memang yang untuk berkahnya itu bagus ya, bagus hal apa. Kalau mungkin untuk percintaan itu oke. Terus juga untuk di tahun ini kita punya ekonomi itu juga lagi bagus, lagi naik-naiknya. Yang harus agak lebih hati-hati itu adalah masalah uang.